Kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu seputar akidah ataupun usuluddin, yang mana pada minggu yang lalu kita telah membahas ciri-ciri ataupun karakteristik wajib al-wujud li zatih, wujud yang wajib ada karena dirinya. Tiga karakter, tiga ciri sudah kita sebutkan pada malam yang lalu, bahwasanya yang pertama itu adalah wajib al-wujud li zatih. Wujud wajibnya dia tidaklah bisa wajibul wujud li zatih, sekaligus juga wajibal wujud li ghairi. Itu tidak bisa. Jadi dia wajibal wujud li zatih dan dia juga wajibal wujud li ghairi. Nah, jadi mustahil wajibal wujud li zatih itu karakternya, ciri-cirinya seperti itu. Yang kedua, bahwa wujud wajibal wujud li zatih tidaklah bisa wujudnya dan wajibnya itu ditambahkan kepadanya. Itu juga tidak bisa, karena kalau ditambahkan berarti dia membutuhkan kepada sesuatu. Dan yang ketiga, bahwa wajibal wujud li zatih dia tidak bisa menerima ketersusunan atau tarkib atau rangkapan, karena rangkapan itu adalah merupakan bagian-bagian yang membentuk sesuatu. Kalau wajibal wujud li zatih memiliki rangkapan, berarti dia juga mempunyai sebab. Sedangkan premis kita, pernyataan kita, wajibal wujud li zatih adalah wujud yang ada karena dirinya sendiri. Kalau dia kita katakan memiliki rangkapan, berarti ini menentang asumsi kita yang pertama, yaitu dia tidak memiliki sebab. Dengan demikian itu juga mustahil. Nah, jadi itulah dia ciri-ciri wajibal wujud li zatih. Itu tiga hal, tiga ciri sudah kita jelaskan pada beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang masuk kita yang keempat, Habib Mas'ud, bahwa wajibal wujud li zatih ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan, itu katanya yang keempat ini, kata penulisnya, kita baca dulu redaksinya sedikit. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu la yakuna juz'an min ghairi, bahwasanya tidaklah bisa wajibal wujud li zatih atau Tuhan itu, dia itu menjadi bagian dari yang lain. Itu tidak bisa. Jadi Tuhan itu atau wajibal wujud li zatih, dia tidak bisa menjadi bagian dari yang lain. Bagian dari yang lain itu maksudnya kayak kita inilah, saya ini bagian dari jamaah apa? Jamaah Islam Abu Thalib. Berarti saya bagian dari jamaah Islam, Yayasan Islam Abu Thalib. Nah, kenapa wajibal wujud li zati itu dia tidak bisa menjadi bagian dari yang lain? Karena kalau dia menjadi bagian dari yang lain, maka akan muncul kemustahilan. Apa itu kemustahilannya? Kita lihat. Kalau wajibal wujud li zati itu menjadi bagian dari yang lain, seperti yang kita contohkan tadi, saya adalah bagian dari
Jamaah Yayasan Islam Abu Thalib. Tuhan atau wajibul wujud li zati merupakan bagian dari yang lain. Berarti dia juga mempunyai kelompok, komunitas, iya kan? Nah, ketika itu layak untuk kita tanyakan, apa itu yang kita tanyakan? Maka bagaimana yang bagian yang lainnya itu? Yang lainnya itu bagaimana? Maka mempunyai dua kondisi. Apa dua kondisi itu? Apakah yang lain itu wajibal wujud li zatih juga atau tidak? Maka ada dua jawabannya. Bisa jadi dia wajibal wujud li zatih juga, bisa jadi tidak. Gitu Ustaz Iqbal ya? Kalau dia wajibal wujud li zatih, maka apa yang terjadi? Maka adalah dua wajibal wujud li zatih. Kalau ada dua, kenapa? Kalau ada dua ini mustahil. Nanti akan kita jelaskan kenapa wajibal wujud li zatih kalau ada dua mustahil. Poin berikutnya nanti akan menjelaskannya. Nah, itu yang pertama. Kalau wajibal wujud li zatih menjadi bagian dari yang lain, maka yang lain itu layak kita tanyakan. Yang pertama, kalau dia wajibal wujud li zatih juga, maka ada dua wajibal wujud li zatih. Yang kedua, dia tidak wajibul wujud li zatih. Lalu apa? Dia adalah mungkinul wujud. Nah, kalau dia mungkinul wujud, berarti kalau begitu satu frekuensilah antara siapa? Wajibal wujud li zatih dengan mungkinul wujud. Sebab dengan akibat menjadi setara, menjadi satu frekuensi. Kalau seperti ini mustahil tidak? Ini pun juga mustahil. Karena apa? Karena mungkinul wujud atau akibat mempengaruhi sebab. Itu dia kemungkinan kemustahilan yang muncul. Atau bantahan yang kedua yang bisa kita berikan apa? Bantahan yang keduanya adalah kalau wajibal wujud li zatih ini merupakan bagian daripada yang lain, atau kita katakan tadi seperti komunitas, maka ketika itu jadilah wajibal wujud li zatih ini menjadi apa tadi Bang? Kelompok ya, membentuk komunitas-komunitas. Seperti kita ini. Kita ini kan satu komunitas, satu kelompok yang terdiri dari individu-individu. Maka kita lihat, kalau individu-individu ini memiliki hakikat yang sama, maka itu namanya nau atau spesies. Iya kan? Spesies kan seperti itu. Individu-individu yang terdiri dari banyak individu, tapi hakikatnya satu. Maka itu disebut dengan nau, spesies. Nah, kita ini hakikat kita sama. Apa itu? Manusia, hayawanun natikun. Itu satu. Kalau individu-individunya itu banyak dan hakikatnya berbeda, maka itu disebut dengan genus atau jenis. Umpamanya kita ada sini manusia, ada kambing, ada lembu, ada kerbau, ada gajah. Maka kumpulan dari semua ini disebutlah dengan genus. Kenapa genus? Karena banyak individu tapi hakikatnya berbeda. Manusia hakikatnya berbeda dengan gajah, gajah hakikatnya berbeda dengan lembu, lembu hakikatnya berbeda dengan kambing. Sehingga mereka juga disebut satu golongan, tapi golongannya itu lebih tinggi, disebut dia dengan genus. Nah, jadi kesimpulannya, kalau Tuhan ataupun wajibal wujud li zatih, dia adalah merupakan bagian dari yang lain,
berarti dia tidak keluar dari dua hal tersebut. Kalau tidak nau adalah genus, kalau tidak spesies adalah jenis. Yang kedua-duanya itu adalah merupakan karakteristik mumkinul wujud. Artinya wujud yang mungkin, bukan karakter daripada wajibal wujud. Nah, kalau dia sudah merupakan nau atau spesies, maka butuhlah dia kepada yang menaunginya, yang lebih besar. Apa yang menaunginya yang lebih besar? Yaitu genusnya. Genus hayawanun natik apa? Hewan. Iya kan? Hewan. Hewan itu, maka ada hayawanun natik, hewan yang berpikir, ada hewan yang tidak berpikir. Di atas hewan ini apa? Ada lagi di atasnya, yaitu apa, Beb? Kak Rita yang pahamnya apa, Kak Rita? Di atas hewan apa lagi? Makhluk yang tumbuh dan berkembang. Itu dia. Jadi makhluk ada dua, ada yang tumbuh dan berkembang, ada yang tidak tumbuh dan berkembang. Atau bahasa lebih sederhananya, di atasnya itu ada makhluk yang memiliki sensitivitas, ada makhluk yang tidak memiliki sensitivitas. Makhluk yang memiliki sensitivitas itulah dia disebut dengan hewan. Makhluk yang tidak memiliki sensitivitas itulah dia tumbuhan. Jadi terangkailah dia dengan makhluk yang memiliki sensitivitas dan tidak memiliki sensitivitas. Di atasnya itu ada lagi. Apa dia? Apa Ustaz Iqbal? Makhluk. Itulah dia. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Makhluk hidup itulah dia tadi, binatang, tumbuhan. Makhluk mati itulah dia pembagiannya yang lain. Di atasnya itu ada lagi. Itulah dia substansi atau jauhar. Nah, sehingga dikatakanlah substansi atau jauhar ini dia adalah di atas itu ada lagi atau tidak? Tidak ada. Itulah yang terakhir. Sehingga disebutlah jauhar atau substansi ini jinsul ali atau jinsul ajnas, super, jin superior, genus yang paling tinggi. Jadi tidak ada lagi yang menaungi di atas jauhar atau substansi ini. Dialah yang paling tinggi. Nah, ini semua, rangkaian ini semua adalah merupakan ciri-ciri daripada yang dihinggapi oleh mumkinul wujud. Tidak mungkin ya sesuatu yang ada pada mumkinul wujud itu berada pada wajibul wujud lizatih. Sehingga itulah maka kita mengatakan bahwa kalau Tuhan atau wajibul wujud lizatih menjadi bagian dari yang lain, maka kemustahilan inilah yang akan muncul. Yang pertama tadi akan terjadi ada dua wajibul wujud. Yang kedua maka akan setaralah antara wajibul wujud dengan mumkinul wujud. Yang ketiga, maka akan terjadilah pengelompokan ataupun komunitas-komunitas, terjadilah spesies dan genus-genus yang itu adalah merupakan karakter ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh mumkinul wujud. Gitu ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis ini. Jadi katanya annahu la yakunu juz'an min ghairi, bahwasanya wajibal wujud li zatih, dia tidak bisa menjadi bagian dari yang lain. Wa illa, jikalau tidak dia seperti itu, lakana munfasilan an dzalikal ghair. Di kitab redaksi aslinya munfa'ilan an zalikal khair,
maka dia terpengaruh dari wujud yang lain itu. Nah, kalau dia sudah terpengaruh, maka bagaimana? Fayakunu mungkinan, maka jadilah dia wujud mungkin. Karena wujud mungkinlah yang bisa dipengaruhi, bukan wajibal wujud. Sebablah yang mempengaruhi akibat, Bang Jam'an, ya kan? Bukan akibat yang mempengaruhi sebab. Itu dia. Sehingga terjadilah kemustahilan. Itu yang keempat. Yang kelima, karakteristik ataupun ciri-ciri wajibal wujud li zati. Yang kelima itu adalah al-khamisah, alla yakuna sadiqan ala snain kama ya'ti fi dalailit tauhid. Bahwasanya wajibal wujud li zati itu dia tidak bisa wujudnya itu berapa? Dua. Nggak bisa dua, Kak Rita. Jadi Tuhan atau wajibal wujud li zati, Bang Jam'an, dia tidak boleh dua, tidak bisa dua. Dia harus tunggal, esa, satu. Kenapa? Katanya di sini kama ya'ti fi dalailit tauhid. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada dalil-dalil pembuktian keesaan Tuhan. Jadi itu katanya. Jadi perlu juga kita jelaskan sedikit. Jadi wajibal wujud li zati itu katanya tidak bisa mempunyai dua, ada dua wajibal wujud li zati. Kenapa tidak bisa, Bang Jaman? Kalau dua kenapa? Dia maksud apa? Bukan Tuhan, dua Tuhannya. Apa? Trinitas. Identitas. Trinitas. Tiga Tuhan, ya kan? Bebasan. Jadi kira-kira penjelasan-penjelasan yang bisa kita berikan bahwa Tuhan itu wajibal wujud li zati, dia tidak bisa dua, dia harus satu, dan memang satu. Sehingga itulah dia dalam Al-Quran itu apa ayatnya, Ustaz Iqbal? Laukana alihatan ya. Laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada dua Tuhan di langit bumi ini, dua ada Tuhan selain Allah, lafasadata katanya kan, pasti hancurlah langit dan bumi. Kalau kita tarik ke silogisme bersyarat atau qadiyah syartiyah, itu dia qadiyah syartiyah, proposisi jika maka katanya. Jadi dikatakan begini, jikalau ada Tuhan selain Allah di muka bumi ini, di langit dan bumi ini, maka hancurlah langit dan bumi. Kan begitu katanya kan? Jikalau ada Tuhan selain Allah, maka hancurlah langit dan bumi. Nah, fakta yang kita lihat, langit bumi hancur ya, Bang Jamal? Tidak kan? Langit bumi tidak hancur, berarti kesimpulannya apa? Ya, ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kan gitu dalam qadiyah bersyarat itu kan. Kalau hujan turun, maka jalan basah. Jalan tidak basah, berarti tidak hujan. Kan begitu aja menyimpulkannya. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka langit bumi hancur. Faktanya langit bumi tidak hancur. Berarti kan Beb, bebasan? Kenapa hancur? Gimana Beb? Kenapa kau berdua jadi hancur?
Ya, maksudnya kita mau menjelaskan proposisi ini dulu. Kata Al-Quran kan begitu. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka bumi hancur katanya. Kita mau menjelaskan ininya aja dulu, bukan lari kenapa hancur, bukan itu dulu, ininya aja dulu. Kan begitu dia. Faktanya langit bumi tidak hancur, berarti tidak ada lah Tuhan selain Allah. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, bisa juga kita bertanya, kalau ada dua Tuhan, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah kedua-duanya ini sempurna atau tidak sempurna? Saling membatasi. Maka ada beberapa kemungkinan yang akan muncul kalau ada dua Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kedua-duanya ini sempurna atau tidak? Maka kita jawab, kedua-duanya tidak sempurna. Kalau kedua-duanya tidak sempurna, berarti nggak cocok lah kita jadikan Tuhan. Masa Tuhan nggak sempurna? Banyak kelemahannya, iya kan? Berarti kemungkinan ini tertolak. Atau yang kedua, satu sempurna, satu tidak sempurna. Maka yang mana kita jadikan Tuhan? Pastilah yang sempurna. Yang sempurnalah yang kita jadikan Tuhan. Yang tidak sempurna, nggak usah kita jadikan Tuhan. Apa, Beb? Yang menguntungkan aja. Karena Tuhan itu pasti sempurna. Itu dia. Masa Tuhan ada yang tidak sempurna? Iya kan? Nah, opsi yang ketiga, kedua-duanya sempurna. Ini yang agak berat. Bagaimana kalau kedua-duanya sempurna? Ini Habib Hasan tadi. Dua-duanya sempurna dia, Habib. Sempurna dua-duanya. Kenapa? Ini dua-duanya sempurna. Ini umpama ini satu Tuhan, ini satu Tuhan. Kedua-duanya ini sempurna. Apa? Kenapa tidak mungkin? Sempurna kedua-duanya. Enggak, ini satu sempurna, ini sempurna. Kesempurnaan yang dimiliki Tuhan yang satu dimiliki juga oleh Tuhan yang satu. Kesempurnaan yang ini dimiliki oleh yang ini. Di mana letak kecacatannya? Ya, ini dua-duanya seri. Belaga seri dia dua-duanya. Nggak ada kalah, nggak ada menang. Seri dia. Kayak dewa-dewa Yunani, Ustaz ya. Kan boleh seri kan? Antum kan berpikiran harus ada yang kalah. Itu dia. Nah, jadi kalau tadi kita mengatakan ada dua Tuhan, maka ada beberapa opsi yang muncul. Dua-duanya tidak sempurna, maka ini gugur. Opsi yang kedua, satu sempurna, satu tidak sempurna. Maka pastilah yang sempurna yang kita jadikan Tuhan. Yang tidak sempurna, tidak kita jadikan Tuhan. Yang ketiga, dua-duanya sempurna. Sempurna, rokoknya pun sempurna juga. Kalau dua-duanya sempurna, maka apa yang terjadi? Maka itu yang terjadi adalah kalau dua-duanya sempurna, maka ada hukum yang dilanggar di sini. Apa hukum yang dilanggar? Pembahasan kita yang minggu lalu itu. Apa? Kenapa? Berasal dari dirinya sendiri juga. Ya, itulah dua dia. Nah, berarti ada hukum yang dilanggarnya di situ. Hukum apa yang dilanggarnya? Nah, benar yang dikatakan Habib Hasan itu tadi. Tidak mungkin ada dua
sama sempurnanya. Kalau dua, maka kalau ada dua sama sempurnanya, maka kita bertanya, apakah memang betul-betul sama sempurnanya? Tidak ada sedikit pun perbedaan. Kalau tidak ada sedikit pun perbedaan, berarti dia satu. Kalau tetap ngotot juga dikatakan dua, bisakah dua ini dua hal kita katakan satu? Yang ini adalah yang ini, yang ini adalah yang ini. Bisakah kita mengatakan seperti itu? Kalau bisa, berarti itu melanggar hukum apa namanya? Hukum apa? Hukum identitas. Semalam udah kita bahas kan? Principium identitatis. Bahwa prinsip identitas mengatakan sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Gelas ini adalah gelas, HP adalah HP. Tidak bisa kita katakan HP adalah gelas, gelas adalah HP. Nggak bisa itu. Kenapa? Itulah dia hukum identitas, bahwa masing-masing yang ada, entitas-entitas yang ada di alam dunia ini memiliki karakteristik dan ciri-cirinya tersendiri, sehingga mereka bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita bisa mengatakan ini gelas, ini piring, ini set, ini mic, ini HP? Kenapa? Karena dari identitasnya ini masing-masing mempunyai bentuk dan karakteristik tersendiri. Ustadz Iqbal nggak bisa saya katakan Ustadz Randi. Ustadz Iqbal adalah Ustadz Randi, Ustadz Randi adalah Ustadz Iqbal. Bisa itu? Nggak bisa, karena mereka memiliki identitas tersendiri. Jadi dua hal tidak bisa kita katakan satu. Jadi dua Tuhan sekalipun sempurna, kalau dua-duanya tadi kita katakan sempurna 100% sama, maka itu pada hakikatnya adalah satu. Tapi kita yang mentasawurkannya dua. Tidak pernah kita temukan di alam realitas ini, di realitas eksternal atau alam khariji ini ada dua tapi tidak berbeda. Carilah ada dua tapi tidak berbeda sama sekali. Kalau tidak berbeda sama sekali, berarti ada hukum rasional yang dilanggarnya, yaitu hukum identitatis ataupun qanun huwiyat. Itu dia hukum identitas. Jadi dua itu Bang Jam'an, dua menunjukkan adanya perbedaan. Dua pasti menunjukkan perbedaan. Nah, kalau sudah berbeda, dua Tuhan tadi, dua wajibal wujud li zati, dia berbeda, maka kesempurnaan Tuhan yang ini tidak dimiliki oleh Tuhan yang satu. Kesempurnaan Tuhan yang satu tidak dimiliki oleh Tuhan yang satunya lagi. Disitulah terjadi batasan, esensi. Kalau begitu terjadilah Tuhan yang satu berbatasan dengan Tuhan yang lain, tidak mencakup artinya kesempurnaan Tuhan yang pertama. Perbedaan-perbedaan seperti itu bisa dipahami ibu-ibu ya. Jadi kalau dalam bahasa Farsi katanya agar nafahmidi begu fahmidi. Itu tahu lah itu anak Ustadz Iqbal kan. Ustadz Iqbal gitu ya. Agar nafahmidi begu fahmidi. Serandi paham lah itu dia. Dalam hati maksudnya. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang as-saniyah. Yang kedua, jadi sudah habis ya.
salah satu dari dua sisinya. Dua sisinya itu apa? Wujud, ada dan tiadanya, aula bihi minal akhar. Tidaklah antara dua sisinya, wujud dan adamnya itu lebih utama dari yang lain. Jadi seperti yang kita katakan minggu-minggu lalu itu, bahwa mungkinul wujud itu kalau kita tarik garis bib maksud, kita tarik garis, lalu kita letakkan titik di tengah-tengah garis itu, maka di tengah garis itu, itulah dia mungkinul wujud. Jadi kalau ke kanannya ini kita ibaratkan wujud, ada, ke kirinya ini adalah adam, tiada, maka di tengah-tengahnya ini itulah dia mungkin. Jadi dia berada di posisi antara wujud dan tidak wujud. Nah, berarti setara dia antara ada dan tiadanya. Kalau setara, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa mungkin wujud itu wujudnya ataupun tiadanya itu lebih unggul dari yang lainnya. Tidak bisa kita katakan wujud mungkinul wujud lebih unggul dari ketiadaannya. Tidak. Dan tidak bisa juga kita katakan ketiadaan mungkinul wujud itu lebih unggul dari keberadaannya. Itu pun juga tidak bisa kita katakan kepada seperti itu. Kenapa? Karena katanya ahadut torofaini a'nil wujud wal adam aula bihil minal akhar. Lebih utama, tidaklah lebih utama dari yang lainnya. Gitu dia ya. Balhuma, akan tetapi keduanya maksudnya wujud dan ketiadaan itu, wujud dan adamnya ma'an bersama-sama, mutasawiyani, itu sama bin nisbati ilaihi, ketika dihubungkan kepada mungkinul wujud. Jadi ada dan tiada itu ketika dihubungkan kepada mungkinul wujud itu sama, setara. Kakuftil mizan, seperti apa namanya? Dua piring lah ya, dua piring timbangan. Gitu ya. Pernah lihat timbangan hakim Karita ya? Kan ada timbangan hakim itu Bang Jaman yang dipegang oleh Ratu Keadilan itu. Dua piringnya itu lihat bebasan ya. Itu kan nggak ada turun naiknya kan, tinggi rendahnya nggak ada kan, setara dia. Iya, tapi setara dia kan. Sebelum ada masalah faktanya ada atau tidak, itu nanti. Apa yang membuat dia bisa tinggi dan apa yang satu membuat dia bisa rendah? Ini kita asumsikan dulu dia setara. Itu dia. Setara dia. Jadi seperti timbangan hakim itu setara. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kiri kanannya itu. Nah, fa in tarajjaha ahaduhuma, maka jika lebih unggul, jika salah satu keduanya itu ada yang lebih unggul, ada yang lebih kuat atau lebih unggul lah ya, lebih unggul, lebih utama, fa innahu innama yakunu bisababil khariji an zati. Nah, jadi timbangan hakim itu tadi yang kita katakan dia setara, tidak ada tinggi dan rendah, maka kalau ada salah satunya yang tinggi atau yang turun, berarti turun, terberatkan dia ya kan, ada beban, maka pastilah itu ada sebab eksternal di luar dirinya. Tidak mungkin kalau piring timbangan hakim itu isinya kosong, tiba-tiba dia turun aja gitu Bang Jaman, lebih terberatkan yang sebelah kanan. Ini nggak mungkin. Kalau ada dia turun sebelah,
berarti itu pasti ada unsur dari luar. Bisababil khariji an zatih. Pasti ada unsur dari luar. Jadi nggak mungkin bebasan yang kata Habib Hasan tadi ya, Beb ya. Ada juga faktanya. Faktanya berarti pasti ada unsur dari luar itu yang mempengaruhinya. Tidak bisa hanya karena dirinya sendiri. Karena dia setara antara wujud tidak wujud. Kalau ada dia yang terberatkan atau lebih utama, itu pasti ada unsur dari luar. Li'annahu law kana ahaduhuma aula bihi minal akhar. Sebab kalau salah satu dari keduanya ada yang lebih unggul, jadi kita katakan, ini kita asumsikan adalah salah satu di antara dua mungkinul wujud yang lebih unggul, yang lebih utama. Tapi tidak ada sebabnya. Ini kita asumsikan aja seperti ini. Karena penulis kitab mengasumsikan seperti itu. Dua mungkinul wujud, kita katakan setara. Dan kalau mau ada dia lebih unggul, itu pasti ada unsur dari luar. Ini dia memisalkan, seandainya ada dua mungkinul wujud, yang salah satunya itu lebih utama dari yang lain, ahaduhuma aula bihi minal akhar, maka apa yang terjadi? Maka ketika itu terjadilah dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Fa imma, apakah ayyumkina wuqu'ul akhar aula, apakah yang lain itu bisa terwujud, terjadi atau tidak. Nah, jadi Beb maksud, umpama kita misalkan ada dua mungkinul wujud, mungkinul wujud A, mungkinul wujud B. Ini dua-duanya setara. Nah, tadi asumsi kita yang pertama apa? Kalau ada yang terberatkan, yang lebih unggul, maka pastilah keunggulan itu disebabkan faktor dari luar, bukan diri mereka sendiri. Nah, sekarang penulis mengasumsikan, kalau seandainya ada dua mungkinul wujud, yang satunya lebih utama dari yang lain, maka pertanyaannya adalah, ada dua kemungkinan, apakah yang lain itu bisa terjadi atau tidak. Nah, itu dia kemungkinannya. Apakah yang lainnya itu bisa terjadi atau tidak. Kalau yang pertama, kita ambil kemungkinan pertama, iya, yang lain juga bisa terjadi. Nah, kalau yang lain bisa terjadi, berarti apa artinya keunggulan yang dimiliki oleh yang pertama itu? Karena toh yang lain juga bisa terjadi. Ya, Ustaz Iqbal ya, berarti kan nggak ada keunggulan yang dimiliki yang pertama, karena toh yang lain juga bisa terwujud. Berarti keutamaan yang dimiliki si A tidak ada artinya. Bisa dipahami ya? Bang Jamanda ngangguk-ngangguk, berarti udah paham, mantap pahamnya itu kan? Apa bebasan? Kemungkinan yang satu lagi, yang lain tidak bisa terwujud. Kalau yang lain tidak bisa terwujud, maka yang pertama itu, maka berubahlah dia menjadi wajib atau mustahil, dan itu pun juga tidak mungkin. Jadi asumsi dasar kita begini, mungkinul wujud, dia itu setara, antara menuju kepada ada dan tiada itu dia setara. Kalau dia mau ada ataupun dia tiada, haruslah ada unsur dari luar, sebab dari luar yang bisa mengantarkan dia kepada ada atau tiada. Sampai di sini clear ya, jelas. Nah, sekarang asumsinya begini, kalau ada dua mungkinul wujud, katakanlah mungkinul wujud A
mungkinul wujud B. Berarti ini kan setara dua-duanya. Dua-duanya setara. Nah, kalau dua-duanya setara, maka kalau kita katakan A lebih unggul dari B, umpama kita katakan begitu, A lebih unggul dari B. Kalau A lebih unggul dari B, maka ada dua kemungkinan. Apa dua kemungkinan itu? Apakah B bisa terwujud atau tidak bisa terwujud? Itu dia kemungkinannya. Kita ambil kemungkinan pertama, B bisa terwujud. Lah, kalau B bisa terwujud, lalu apa artinya keunggulan si A ini? Toh B juga bisa terwujud. Berarti kan sama-sama bisa terwujud, hanya menunggu waktu saja. Berarti asumsi ini gugur. Kalau kita katakan A lebih unggul dari B, ini tidak benar. Ini keunggulan yang tidak benar. Yang kedua, B tidak bisa terwujud. Nah, kalau B tidak bisa terwujud, ya berarti pastilah A ini berubah, bukan mungkin wujud lagi, tapi fayasirul mungkin wajiban au mumtani'an. Jadilah dia wajib, atau kalau tidak wajib dia mustahil. Bisa dipahami kalian? Insya Allah bisa lah. Orang mudah ini pelajaran SD. A adalah B, B adalah A, ya kan? Sekarang dia aja ngangguk aja dari tadi, ya kan? Itu dia. Jadi tidak mungkin. Nah, karena wujud mungkin ini dia setara, maka kalau dia mau wujud dan tidak wujud, harus ada unsur dari luar, sebab dari luar yang mengantarkan dia kepada wujud ataupun tidak wujud. Intinya seperti itu. Itu ya. Yang kedua, innal mungkin, ciri yang kedua Habib Mas'ud, bahwa wujud mungkin itu muhtajun ilal mu'assir. Ini dia yang penting. Dari mana kita tahu bahwa itu mungkinul wujud atau wajibul wujud? Bahwa mungkinul wujud itu muhtajun ilal mu'assir. Dia butuh kepada sebab yang mempengaruhinya. Li'annahu, karena bahwasanya limastawa at-tarafan, karena kedua sisinya itu, wujud dan tidak wujudnya itu adalah sama. Dua sisinya adalah sama. A'nil wujud wal adam bin nisbati ila zatihi. Istihalu tarjihi ahadihima alal akhar. Mustahil mengunggulkannya, mustahil mengunggulkan salah satu keduanya dari yang lain, terkecuali illa limurajjihin, kecuali ada dalilnya, kecuali ada buktinya, murajjih, yang menguatkannya. Itu yang seperti kita katakan tadi. Karena wujud dan tidak wujudnya itu setara, sama, dan dia butuh kepada sebab, mungkin wujud ini butuh kepada sebab, maka untuk dia bisa wujud, maka mustahillah kita mengunggulkan wujudnya kepada tidak wujudnya, atau tidak wujudnya kepada wujudnya. Mustahil kita unggulkan salah satu keduanya. Kalau kita mau mengunggulkan salah satu keduanya itu, haruslah dengan apa? Illa limurad jihin, haruslah dengan sebab, dengan bukti, dengan argumen, dengan penguat, murajjih. Itu dia. Wal ilmi bihi badihiyun, dan ilmu, pengetahuan tentang hal itu adalah aksiomatik, mudah, ya kan? Akibat butuh kepada sebab, ya maksudnya ada kebakaran, maka kita akan bertanya, dari mana datang apinya, apa sebabnya?
Pasti kita akan bertanya seperti itu. Kenapa kita bertanya seperti itu, Beb? Karena badihi, aksiomatik. Karena ada terprogram dalam kepala kita. Atau Tuhan sudah menciptakan sistem seperti itu. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Di mana ada akibat, di situ ada sebab. Di mana ada sebab, pasti akan melahirkan akibat. Ini adalah hukum kausalitas yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin kita keluar dari sistem yang telah dibuat oleh Tuhan tersebut. Karena kalau keluar dari itu, maka terjadilah kemustahilan-kemustahilan. Yang ketiga, ciri mumkinul wujud yang ketiga, Bang Jaman. Apa ciri mumkinul wujud yang ketiga? Yang pertama tadi sudah kita katakan. Yang kedua, haruslah mumkinul wujud itu punya sebab. Yang ketiga, innal mumkinal baqi. Sesungguhnya wujud mungkin di dalam keberlangsungannya. Ini yang kita bahas di pasan yang minggu lalu itu, iya kan? Di dalam keberlangsungannya, innal mumkinal baqi, mumkinul wujud yang continue, yang terus ada, dia ada. Maka konsekuensinya apa itu? Muhtajun ilal muassir, dia butuh kepada sebab. Wa innama qulna dzalika, dan sesungguhnya kita katakan hal itu. Kenapa? Nah, inilah yang kita contohkan kepada minggu yang lalu itu. Karena ada juga filosof yang mengatakan kalau sudah diciptakan sesuatu itu seperti jam, maka dia nggak butuh lagi kepada sebabnya. Kan ada juga yang mengatakan seperti itu, Ustaz Iqbal, ya. Jadi penciptanya itu ketika setelah menciptakan jam, ya sudah, dia berlepas saja. Toh jam secara otomatis dia berjalan, berfungsi. Nah, alam semesta juga menurut satu pemikiran seperti itu. Ketika sudah diciptakan, maka dia lepas kepada sebabnya. Tidak ada lagi connect, hubungan dengan sebabnya. Ini kitab ini menyatakan bahwa mungkinul wujud yang diciptakan itu, di dalam eksistensinya itu, di dalam keberlanjutannya itu, dia pun butuh kepada sebab. Inilah sebab yang semalam dijelaskan Habib Hasan, bahwa sebab itu ada banyak katanya. Habib Hasan lebih tinggi lagi pembahasannya. Ada banyak sebab itu rupanya. Ada sebab eksternal, internal, sebab hakiki, sebab penyaji, sebab penyiap. Ya Beb, ya. Ternyata lebih dalam lagi, karena dia telah membedah iman semesta. Itu dia. Maka lebih dalam kajinya itu. Ada luar kepala. Itu dia. Jadi dalam keberlangsungannya tetap dia memiliki butuh kepada sebab. Kenapa butuh kepada sebab? Kata Allamah Hilli, li'annal imkan. Ini dia poin penting yang dikatakan Allamah Hilli. Li'annal imkan lazimul limahiyatil mungkin. Karena sifat kemungkinan itu adalah keniscayaan limahiyatil mungkin, bagi sifat, bagi wujud mungkin. Nah, wujud mungkin itu pasti membutuhkan sebab, karena tidak bisa dia dilepaskan dari sebabnya. Karena mungkin itu esensinya, hakikatnya itu adalah imkanun, kemungkinan. Itu esensi dia. Hakikat dia itu adalah membutuhkan. Kalau udah membutuhkan, kayak mana itu lagi? Bisakah dia lepas dari sebabnya, sedangkan dia adalah membutuhkan, imkanun. Itu. Wa yastahilu raf'uhu anhu, maka mustahil menghilangkan imkan dari wujud mungkin itu. Wa illa, kalau dihilangkan bagaimana? Apa konsekuensinya?
kalau imkan itu dihilangkan dari wujud mungkin karita, maka apa yang terjadi? Wa illa inqalaba bihi minal imkan ilal wujud wal imtina. Maka kalau imkan itu dihilangkan dari wujud mungkin, maka yang terjadi apa? Terjadilah dia kebalikan, perubahan. Berubahlah mungkin itu. Berubah bagaimana? Jadilah dia menjadi wujud atau imtina. Orang imkannya sudah kita hilangkan. Seperti manusia. Manusia ini esensinya apa? Hewanun natikun, hewan yang berpikir. Kalau hewannya itu kita hilangkan dari manusia, maka apa jadinya manusia itu? Hilanglah unsur hakikatnya. Maka tidak bisalah dia disebut manusia lagi. Kalau kita hilangkan berpikirnya dari hewanun natik itu, maka jadilah dia salah satu hewan yang lain itu. Kalau nggak kambing, kerbau. Kalau nggak kerbau, unta, ya kan, Sarandi? Itu. Kalau dihilangkan esensinya itu, maka inqilab. Inqilab apa artinya, Ustaz Iqbal? Berubah ya. Terjadilah perubahan, revolusi. Itu dia. Inqilab kan revolusi dari itu, Ustaz Iqbal ya. Terjadilah perubahan. Begitu juga wujud mungkin, imkan itu dihilangkan dari mungkin, maka inqilablah yang terjadi, berubah. Apa yang berubah? Mungkin jadi wujud atau terhalang imtina. Ini poin pentingnya lagi. Wa qad sabata, sungguh telah terbuktilah, innal ihtiyaj, sesungguhnya kebutuhan lazimul liimkan. Wujud mungkin ini kan wujud miskin. Wujud miskin itu apa? Membutuhkan. Membutuhkan itu adalah keniscayaan, kelaziman bagi imkan. Wal imkan lazimul limahiyatil mungkin. Dan imkan itu keniscayaan bagi esensi mungkin. Walazimul lazim, lazim, keniscayaan dari suatu niscaya adalah niscaya itu sendiri. Ya, B kan? A adalah B, B adalah C, maka A adalah C. Kenapa? Karena A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, maka A sama dengan D. Lazimul lazim, lazimun, niscaya dari suatu niscaya adalah niscaya itu sendiri. Ya, B ya? Habib ini kuat matematikanya. Orang kuat matematika itu akalnya kuat, logikanya kuat itu. Walazimul lazim, lazimun fayakunul ikhtiyar, maka jadilah membutuhkan atau kebutuhan, memerlukan, laziman adalah suatu keniscayaan limahiyatil mungkin, bagi hakikat mungkin, wahwal matlub, dan itulah yang ingin kita buktikan, yang ingin kita cari itu. Nah, ikhwan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia ciri-ciri wujud mungkin. Bahwa wujud mungkin itu, dari mana kita tahu bahwa dia itu mungkinul wujud? Yang pertama, bahwa mungkinul wujud itu antara ada dan tiadanya itu setara. Tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Seperti piring timbangan hakim itu. Nah, tidak ada setara. Kalau ada yang lebih unggul, maka itu pasti ada unsur dari luar yang mempengaruhinya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa keunggulannya itu lahir dari dirinya sendiri. Itu mustahil. Yang kedua, mungkinul wujud itu dia butuh kepada sebab. Butuh kepada sebab, dan itu adalah hal yang aksiomatik, badihi, hal yang mudah. Dan yang ketiga, mungkinul wujud itu di dalam keberlangsungannya dia juga butuh kepada sebab. Jadi dia pasti selalu berkutat
ataupun membutuhkan kepada sebabnya. Nah, itulah sebab itu memang banyak jenis-jenis sebab itu. Di dalam filsafat juga dibahas itu lebih dalam jenis-jenis sebab itu. Jadi intinya di dalam keberlangsungannya itu sendiri, wujud mungkin tidak bisa lepas dari sebab itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mungkin beberapa minggu yang akan datang kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.